I got so motherfucking design on right now. Nah, cara pandang baru terhadap kesehatan mental antara sehat dan juga super sehat. Ada beberapa caranya, yaitu cara pandang psikoanalisa. Nah, berdasarkan dari pengalaman dan juga observasi terhadap pasien-pasien yang terkena gangguan mental, psikoanalisa ini melihat bahwasanya pasien yang mengalami gangguan mental ini biasanya merupakan salah satu atau beberapa bentuk mekanisme bela ego yang dapat mengganggu atau merugikan. Sedangkan pada orang normal, mekanisme ini juga dapat ditemukan, namun frekuensinya itu dan intensitasnya tidak begitu sebanyak yang bisa kita lihat dari orang-orang yang terkena gangguan mental. Nah, yang kedua itu ada aliran behaviorisme, melihat individu yang sehat bila bisa menjalankan fungsi sehari-hari dengan baik. Dengan kata lain, kalau perilakunya masih sesuai dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan realita, maka individu tersebut bisa dikatakan sehat. Adapun individu yang dikatakan abnormal, bila perilakunya itu tidak lagi sesuai dengan stimulus yang dihadapi, yang muncul dalam bentuk perilaku yang tidak adaptif atau perilaku yang tidak biasa dilakukan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada kepribadian sehat menurut teori-teori psikologi suatu perbandingan. Nah, teori psikoanalistisnya Jung, gambaran manusia yang sehat dianalisiskan dengan kata individuasi, di mana manusia yang matang karena sudah melewati jalan yang berliku-liku panjang dan penuh dengan kesukaran untuk menyadari dirinya yang sendiri. Nah, kemudian ada teori psikoanalisis Freud mengatakan kodrat kesehatan mental manusia pada dinamika dorongan ketidaksadarannya. Freud menganggap manusia yang sehat mental adalah manusia yang berhasil mengakomodasi dorongan-dorongan ketidaksadarannya, di mana yang bekerja berdasarkan prinsip dan kenikmatan ke dalam realita yang bisa diterima secara sosial. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan psikoanalis dan psikoanalisa. Nah, yang pertama tentang teori kepribadian menurut Freud. Menurut Freud, psikoanalisis menekankan peran alam bawah sadar, ego, id, dan superego dalam membentuk kepribadian. Fokus pada konflik seksual dan agresif dalam perkembangan kepribadian. Lalu, struktur kepribadian terdiri dari 3 komponen utama. Sedangkan menurut Jung, teori kepribadian analitik membagi kepribadian menjadi tipe ekstrovert dan introvert, serta 4 fungsi kognitif, yaitu berpikir, merasa, berintuisi, dan bersensasi. Menekankan pentingnya konsep-konsep seperti arketip dalam pemahaman kepribadian. Lalu, Freud menekankan pentingnya insting-insting kebinatangan, nafsu untuk memperoleh kenikmatan. Sedangkan Jung melihat dalam diri manusia juga bekerja dorongan-dorongan yang memiliki intensi ke masa depan berupa keinginan untuk memenuhi tujuan-tujuan hidupnya dan mencapai aspirasi-aspirasi yang dianggap penting. Jung melihat adanya kecenderungan alamiah manusia ke arah nilai-nilai luhur. Padahal Freud sebelumnya mereduksi kecenderungan manusia ke arah kebaikan sebagai semata-mata sebagian dari kepribadian yang disebut superego, yaitu bagian dari struktur kepribadian manusia yang terbentuk karena pengaruh lingkungan, terutama pembatinan nilai yang diturunkan dari orang tua dan tokoh otoritas. Penting lainnya, di masa awal kehidupannya, Jung berhasil menunjukkan bahwa kecenderungan manusia akan kebaikan bukanlah semata pengaruh lingkungan, melainkan juga karena memiliki dasar naluriah. Saya akan menjelaskan tentang persamaan ciri untuk individu yang sehat secara mental menurut teori dalam psikologi. Yang pertama ada hidup di saat ini. Individu yang sehat tentunya individu yang mementingkan kehidupan di saat ini. Jadi individu tidak memikirkan apa yang akan terjadi di esok hari ataupun di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu hidupnya digerakkan oleh tujuan. Pentingnya tujuan dalam hidup sangat jelas dalam teori psikologi Viktor Frankl. Menurut Frank,
Kesehatan mental seseorang ditentukan oleh cara pandangnya terhadap kehidupan, termasuk di dalamnya bagaimana sudut pandangnya terhadap kebahagiaan dan penderitaan dalam kehidupan itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu persepsi yang objektif. Individu yang sehat adalah individu yang mampu menangkap realitas secara jernih, kejadian dan situasi secara kurang lebih dipersepsi tepat, sakit dan terganggu bila persepsinya ternyata tidak sesuai dengan mendekati kenyataan yang sesungguhnya. Nah, sebaliknya individu menjadi kenyataan. Kemudian, yang keempat yaitu memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Jadi, individu yang mementingkan kepentingan orang lain seringkali juga dijadikan salah satu ciri individu yang memiliki kesehatan mental yang baik. Nah, individu yang sehat mampu menjalin relasi yang baik dengan lingkungan-lingkungan dan individu lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu kesempatan hidup sebagai tantangan bukan ancaman. Ahli-ahli psikologi sependapat bahwa orang yang sehat adalah orang yang selalu berusaha meningkatkan tekanan yang dialaminya daripada menurunkan atau mereduksi tekanan di kehidupannya. Kemudian langsung saja kepada kesimpulan. Kesehatan mental mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan sesuai perkembangan. Dari segi kesehatan berarti tidak adanya penyakit atau gangguan yang mengarah pada kesehatan serta berupaya mewujudkan potensi diri secara utuh. Istilah ADI atau super sehat diciptakan